Oke, eee entar gue pakai, eee, ini ya, aku, kamu. Oke, oke. Oke, selamat sore Kak Denin, perkenalkan nama Sore, aku, sore. Ananda Fauzansyah dan di sini aku mau sedikit, mewawancarai Kak Denin. Apakah Kak Denin bersedia dan berkenan untuk ditanya-tanya sedikit? Bersedia, saya bersedia untuk ditanya-tanyain. Oke, jadi, secara, overall itu penelitian aku itu akan ngebahas soal, analisis sikap dari generasi muda terhadap, budaya konsumtif, pembelian produk fast fashion yang nantinya itu, eee, berdampak ke lingkungan. Nah, Hmm. eee langsung aja ke pertanyaan pertama, aku mau nanya nih, kira-kira gimana sih norma dan budaya di lingkungan sekitar Kak Denin yang, yang mempengaruhi keputusan Kak Denin dalam membeli produk fast fashion? Apakah kayak Kak Denin punya, eee, acara kayak misalnya rutinitas sendiri bersama teman atau bersama keluarga yang nanti kayak beli produk fast fashion gitu? Oh, maksud budaya waktu beli produk fast fashion ya? Iya, jadi kayak misalnya ada, rutinitas atau budaya atau norma yang, dianut sama Kak Denin dan teman-teman atau keluarga yang itu nantinya kayak, mempengaruhi Kak Oh, Denin untuk membeli produk fast fashion. Kayak misalnya, eee, apakah ada rutinitas sendiri sama keluarga tiap tahun baru atau tiap Idul Fitri atau tiap ulang tahun, itu kayak belanja atau gimana? kalau rutinitas sih nggak ini ya, nggak selalu pasti. Tapi yang pasti itu kalau bajunya itu misal udah ini sih udah agak rusak, misal udah jelek sama paling budayanya itu semisal kalau melihat suatu ada fashion trend baru sih. Mungkin kayak Mmm, pengen nyoba-nyoba fashion-fashion baru. Mungkin itu dari situ sih budaya kayak ternyata fashion ini lagi cocok nih buat pakai di tren ini. Mungkin bisa dibeli nih, belinya di tempat-tempat fast fashion gitu. oke. Berarti untuk, eee, teman dan, keluarga sendiri sebenarnya nggak ada rutinitas khusus yang, mempengaruhi Kak Denin untuk beli produk fast fashion. Justru itu datang dari diri Kak Denin sendiri saat ngelihat tren gitu ya? Iya, iya, iya. Oke, kira-kira aku mau nanya nih, gimana sih, Kak Denin ngelihat, eee, persepsi masyarakat terhadap orang-orang yang beli produk fast fashion? Apakah menurut Kak Denin masyarakat itu sendiri masih kayak menganggap beli fast fashion itu normal kah? Atau masyarakat kita sudah teredukasi bahwasanya, eee, fast fashion itu punya dampak negatif ke lingkungan, akhirnya orang-orang yang beli produk fast fashion itu jadi kayak dicap negatif atau gimana? Menurut Kak Denin, Kalau kalau oke. Mungkin kalau pendapat gua kalau ngomongin ke arah masyarakat ya. hmm, Kalau masyarakat menurut gua kali ini menurut gua belum teredukasi. Karena emang fast fashion kan maksudnya pasti ngetren terus orang-orang pasti FOMO dan apa-apa pasti selalu beli 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 pasti ada eh, dalam dirinya sendiri tuh ada jiwa-jiwa konsumtif yang mau beli tiap kali mau beli gitu sih jadi menurut gua mereka nggak memikirkan dampak akhirnya kayak apakah ini terlibat ke lingkungan atau gimana enggak kayak mungkin dia lebih memikirkan ke diri sendirinya oke seperti berarti, itu. menurut Kak Denin, eee, saat ini situasi yang terjadi di masyarakat, itu orang-orang belum teredukasi dan juga, masih mementingkan, diri sendiri, terhadap penampilan diri sendiri dan belum Iya. teredukasi tentang apa bahayanya terhadap lingkungan gitu ya? Iya betul. Oke, mungkin pertanyaan selanjutnya aku mau nanya nih, kira-kira Kak Denin ngerasa nggak sih ada tekanan sosial untuk mengikuti
tren fashion terbaru dan membeli produk fast fashion? Apakah kayak misalnya, Mmm, eee, ngerasa, "Mmm, temen-temen aku atau sekitar aku nih bajunya, update banget atau trendy banget," dan kayak akhirnya, aku harus ikutan juga nih kayak mereka untuk beli, eee, produk fast fashion. Ada nggak sih, ngerasa nggak sih ada tekanan itu? Syarat tekanan sih ada, kayak untuk membeli produk-produk fast fashion, misalnya lagi sekarang kan trendy pakai overshirt overshirt gitu kan. Nah, sekarang gue juga lagi coba untuk pakai overshirt. Mungkin dari tekanan situ ada sih, jadi kayak ngikutin-ngikutin tren-tren sekarang, Mhm. Berarti tekanan kalau dari temen dan bukan temen sih, maksudnya kayak lingkungan lah, mmm, sosial media dan lain-lain. berarti, untuk lingkungan pertemanan sendiri bisa kayak, misalnya di, lingkungan kampus let's say ya, itu banyak yang make, Hmm, overshirt, terus Kak Denen kayak ngerasa, "Hmm, eee, fashion gue kok kayak gini-gini doang dan kayak terkesan kuno." Jadi gue kayak, "Gue pengen deh keep up sama nah, tren yang ada di lingkungan gue untuk, eee, agar nggak ketinggalan zaman." Itu ada ya berarti tekanannya? tekanannya ada, tekanan ada. Oke. Terus aku mau nanya nih, tadi kan kita udah, nanya soal tadi kan aku udah ngebahas soal tren di sosial, Iya. tapi kalau misalnya Kak Denin sendiri, menurut Kak Denin ada nggak sih atau bagaimana sih peran media sosial kayak pop culture, terus influencer, terus tren itu memperkuat budaya konsumtif produk fast fashion? Ada nggak sih perannya dan seberapa besar perannya? Menurut saya sih peran apalagi influencer ya, peran-peran media sosial itu sangat besar terhadap fast fashion dan perputaran fashion yang ada di dunia malah menurut saya Mmm, itu tuh sangat tinggi gitu. oke. Jadi mereka bisa aja kayak sekarang kayak misalnya dia mempromosikan suatu barang aja, misalnya kayak TikTok, kayak misalnya keranjang kuning pun Mmm, itu pasti banyak yang beli langsung. Gue itu sangat berpengaruh banget kalau influencer gitu-gitu terhadap oke. fast fashion ini juga sih. Berarti Apalagi dengan tren-tren. berarti media sosial yang ngebawa, tren, terus pop culture dan juga itu memunculkan adanya influencer itu sangat memperkuat budaya konsumtif terhadap produk fast fashion ya Ya, gitu kira-kira? betul-betul. Oke, aku mau nanya, lagi soal gimana sih menurut Kak Denin pengaruh harga produk fast fashion terhadap keputusan Kak Denin untuk beli produk fast fashion? Apakah dirasa produk fast fashion itu murah gitu atau gimana? Kalau menurut saya kalau fast fashion ya tergolong em, murah enggak, mahal juga enggak terlalu sih kalau untuk fast fashion sih. Jadi Affordable berarti? affordable ya. Oke, berarti, eee, harga sangat berpengaruh ya terhadap, keputusan pembelian karena Betul, dirasanya betul. produk-produk fast fashion ini sangat affordable lah gitu, kayak mungkin nggak bisa sewaktu-waktu langsung beli, tapi, itu Ya, nggak tapi terlalu mahal. nggak terlalu mahal, jadi bisa tetap beli untuk Oke produk-produk tersebut. oke, aku mau nanya juga kalau misalnya, eee, apakah Kak Denin itu pernah mempertimbangkan nggak sih untuk kayak beli produk fashion yang jauh lebih mahal di luar kemampuan Kak Denin, tapi kualitasnya itu lebih baik dan lebih tahan lama dibanding produk fast fashion? Untuk mempertimbangkan yang harganya lebih, maksudnya di luar kemampuan saya sih pernah, Mmm, misalnya dengan kualitas yang bagus ya, iya, pernah, tapi nggak selalu karena emang kualitasnya bagus dan harganya juga nggak apa ya, nggak bisa dijangkau juga. Mungkin sesekali nggak apa-apa, tapi lebih banyaknya untuk membeli yang harga-harga yang affordable, tapi ya kualitasnya bisa aja sih. Gitu. berarti mempertimbangkan dan membeli produk yang Iya, jauh tetap lebih mahal itu pernah, tapi
secara sering dan secara, iya secara sering itu jauh lebih sering yang produk fast fashion ya berarti? Iya, betul betul. Berarti, tetap dipengaruhi oleh harga ya? Semua tergantung harga sih. Oke. Eee, Apakah Kak Denin kayak tadi kan bilang lebih sering, beli produk fast fashion dibanding produk yang jauh lebih mahal. Apakah Kak Denin pernah mempertimbangkan untuk nabung dan juga, mengurangi, pembelian produk fast fashion dan kayak menginvestasikannya untuk, jauh membeli produk yang lebih mahal, tapi kayak kualitasnya bisa dipakai dengan, dalam jangka waktu yang panjang. Itu pernah nggak sih kayak mempertimbangkan untuk nabung Ah, dibanding beli produk yang hmm. impulsif? Kalau ngomongin pernah sih pernah, untuk membeli barang-barang yang eh, yang lebih mahal dibandingkan yang dan kualitasnya bagus. Tapi baik lagi, eh kalau lebih sering pasti seringnya yang itu, beli-beli yang fast fashion, karena terutama dari apa ya? Karena menurut saya juga kan gara-gara tren kan makin lama makin cepet ya. Iya, Jadi untuk mengikuti fashion-fashion sekarang tuh lebih banyak di fast fashion ini dibandingkan yang kualitasnya lebih tinggi tuh lama-lama jadi biasa aja mmm, gitu. oke. Berarti jadi, Kak Denin, sangat ingin keep up dengan fashion dan akhirnya karena keterbatasan kemampuan untuk membeli produk yang jauh lebih mahal tapi kualitasnya lebih bagus, itu akhirnya memilih untuk tetap membeli produk fast fashion yang, cepat mengikuti tren gitu ya? Ya betul. Oke. Terus aku mau nanya, kira-kira menurut Kak Denin, eee, a gimana sih pengaruh diskon dan promo, eee, pada suatu produk fashion terhadap keputusan Kak Denin dalam membeli produk fast fashion? Menurut saya sih diskon tuh sangat bagus lagi, sangat berpengaruh sih untuk minat pembelian suatu produk baju fashion gitu sih. Jadi karena apalagi diskonnya dari brand-brand yang emang sering dibeli lagi. Oke. Jadi sangat-sangat berpengaruh. Jadi, diskon dan, promo itu meningkatkan tingkat Iya, betul. impulsivitas Kak Denin dalam membeli gitu ya? Let's say kayak misalnya beli, biasanya cuma beli 2 3 barang tapi bisa 5 4 gitu-gitu Berarti Kak Denin gara-gara diskon. Kak Denin jauh lebih nggak terlalu, jauh lebih cepat untuk memutuskan beli atau enggak jika, eee, ada promo atau lagi ada diskon gitu ya? Betul. Oke, oke. Tadi kan aku nanya soal, eee eee, faktor-faktor yang mempengaruhi Kak Denin untuk beli produk fast fashion ya. Aku mau nanya soal, dampak lingkungannya. Kira-kira Kak Denin itu platform media sosial yang paling sering Kak Denin pakai untuk ngikutin tren terbaru atau dapat informasi itu kira-kira platform media sosial apa sih? Pertama sih dari Instagram. Instagram habis itu paling Instagram dan TikTok sih, cuma dua itu platform tadi sih untuk trendy-trendy, sama paling Pinterest buat nyari-nyari style-stylenya. Nah itu sih. Oh, jadi untuk, ngikutin tren fashion itu sangat, melihat TikTok, Instagram, dan juga Pinterest gitu ya untuk kayak dapat informasi tren terbaru gitu itu Iya, iya, lewat ya. Pinterest. Nah, aku mau nanya, kira-kira Kak Denin pernah nggak sih ngelihat atau ngedenger campaign anti fast fashion di media sosial yang Kak Denin sering, pakai gitu? Sejauh ini malah jarang ketemu. Mungkin hampir nggak pernah kayak ketemu untuk ada campaign-campaign fast fashion yang seperti itu. Kayak udah gara-gara kan
algoritma dari media sosial tersebut kan kayak misalnya kalau udah misalnya dilihat-lihat fashion gitu-gitu lebih ke tutup mungkin campaign-campaign dibandingkan campaignnya ketutup sama trending-trending fashion gitu. Oke, menarik menarik. Berarti, menurut Kak Denin sekarang based on pengalaman itu jarang banget ngelihat dan hampir Jarang, sama sekali nggak pernah lihat, nggak pernah. campaign anti fast fashion karena Kak Denin orang yang ngikutin tren banget Ya, jadi terhadap fashion itu sendiri dan akhirnya algoritma media sosial itu kayak ngelihat mungkin Kak Denin orangnya yang suka banget sama fast fashion dan juga tren fashion gitu ya. Jadi kayak betul. mungkin itu yang bikin, pesan-pesan campaign-nya tidak nyampe ke Kak Denin gitu ya. Ya, Berarti, bisa dibilang Kak Denin sampai sekarang belum pernah lihat campaign anti fast fashion? belum belum sama sekali. Oke, eee, oke, menurut Kak Denin kira-kira, eee, apa sih, eee, apa sih cara supaya, fast fashion ini bisa lebih diglorifikasi di media sosial? Apakah, menurut Kak Denin, pesan dan informasinya yang belum menyeluruh atau misalnya gerakannya belum, secara masif dilakukan oleh banyak orang, kira-kira Maksudnya ini gimana? tadi apa campaign. Anti fast fashion itu kira-kira, kenapa sih belum bisa nyampe ke Kak Denin? Apakah karena belum masif kah? Atau menurut Kak Denin, Oh, pesan atau informasi yang tersampaikan dalam campaign tersebut kurang menarik sehingga itu nggak nyampe ke Kak Denin? mungkin pasti dari pesan pasti menarik lah. Kalau dari pesan semuanya menarik, namun pasti jarang influencer-influencer yang masuk ke algoritma gue ini membahas itu tentang anti fast fashion itu. Jadi menurut saya sih kurang cara bagaimana ngedeliver aja sih ke orang-orang yang misalnya suka fast fashion gitu-gitu. Kurang Berarti dikasih edukasi dan delivernya cara cara memasarkannya. Kalau dari pesan pasti pesan dari anti fast fashion pasti udah tau lah pasti bagus dan ini. Namun baik lagi cara ngedelivernya. berarti menurut Kak Denin dari, pesan dan informasinya itu mungkin menarik, tapi, Hmm, kurang dikemas secara bagus dan mudah dimengerti, ditambah, eee, platform dan cakupannya yang media yang dipakai untuk campaign itu belum semasif itu berarti ya? ya, Oke, menarik banget, eee, jawaban dari, Kak Denin sendiri. Mungkin cukup sampai sini aja, wawancaranya. Aku ingin berterima kasih banget sama Kak Denin atas, waktu dan kesempatannya dalam, wawancara ini. Mungkin nanti aku akan, eee follow up lagi tentang, eee, tentang, wawancara lanjutan semisalnya dibutuhkan. Mungkin sekian dari oke. aku, terima kasih banyak Kak Denin. Ya, makasih. Terima kasih.